balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025. Aku udah ada di Poris kembali nih teman-teman. Dan aku ada di depan lounge-nya Juragan 99. Tapi aku nggak akan naik Juragan 99 untuk hari ini teman-teman. Aku akan nyobain M-Trans teman-teman. Dan untuk rutenya, aku bakal nyobain rute M-Trans yang ke arah Ponorogo, teman-teman. Wah, tapi aku nggak tahu ya, nanti akan turun mana. Nanti seenakku aja lah nanti turunnya. Dan untuk keberangkatan dari Poris ini, untuk M-Trans yang dari Poris itu ada di 16.30 dan saat ini masih di jam 15.20. Jadi masih sekitar 1 jam. Kita bisa keliling-keliling sambil lihat-lihat apa aja yang ada di terminal ini teman-teman. Wah, mantep banget lah. Aku kesini lagi karena memang dari segi akses ini mudah teman-teman. Dan banyak juga penumpang yang naik itu dari terminal Poris ini. Juga bus pun banyak yang start dari terminal ini. Dan termasuk juga bus M-Transku kali ini teman-teman. Dia juga start dari Poris ini menuju ke Ngawi, terus Sragen, terus Madiun, termasuk Mauspati, dan akhirnya akan ke Ponorogo teman-teman. Wah, untuk rute pemberangkatan kita akan via utara teman-teman. Kita akan via Kalideres, Grogol, kayak gitu teman-teman. Karena aku udah nggak sabar, kita langsung aja menuju ke terminalnya dan kita akan ambil tiketnya terlebih dahulu. Kita akan boarding dulu atau check-in. Ikutin terus perjalananku kali ini teman-teman. Dan ini dia tiketku teman-teman. Wah, gokil ya M-Trans nih. Udah ganti aja nih untuk sampulnya. Saingan sama sebelah juga ya ini. Dan bagus banget, di belakang ada kontak senternya kayak gini deh. Dan bentuknya juga sampulnya tebal, rapi, bagus. Dan ini bentuk tiketnya teman-teman. Ini aku ke Ponorogo. Tuh, dengan layanan The Warrior-nya teman-teman. Dan kode armadanya Sabrina. Dan aku duduk di depan sendiri karena semenjak Gias aku tertarik untuk duduk di double decker yang atas yang berduaan, tapi belum pernah dapat teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk ke Ponorogo ini aku dapat di harga 440. Murah banget ya. Untuk sebuah seat sleeper yang pandangan luas dan sangat private teman-teman. Nah, dan sebenarnya M-Trans ini ada lounge-nya di sana. Ada lounge-nya, tapi karena aku mau ke belakang, jadi aku langsung aja deh. Ya sempat ke lounge sebentar lah ya. Oke, kita langsung aja menuju ke belakang karena katanya armadanya udah ada di belakang teman-teman. Jadi kita langsung aja cus ke belakang. Dan ini di jam 15.29 teman-teman. Di jam segini tuh ada Mas Mario yang jalan SSM Sleeper. Nih, ini kita kemarin udah pernah naik yang ini ya, Pak. Jadi ya udahlah, tapi memang keren banget sih ini teman-teman. Dan di sebelah ada Berlian Jaya.
Berlian Jaya yang eksekutif kelas teman-teman. Tuh. Dan inilah di sini adalah tempat kandangnya si M-Trans teman-teman. Tuh, ini ada yang layanan Jakarta City Light yang ke arah Malang, dan ini yang unit kita hari ini si Sabrina, dan di sebelahnya ada Fidelia yang arah ke Malang nih teman-teman. Kalau nggak salah yang ini ya, yang waktu itu ada di Gias 2024 teman-teman. Di sebelahnya itu ada milik Sinar Jaya, Narendra, terus itu ada slipernya KYM juga tuh. Wih, rame banget ya kalau jam segini, mantap banget. Oke, kita lihat-lihat dulu dari belakang maupun dari depan. Dan ini pandangan dari belakang teman-teman. Di sana itu ada 27 Trans dan juga si Goofy ya. Terus ada Muji Jaya juga. Wah, lengkap banget sih ini. Terus ada Ramayana, Garuda Mas. Wah, gokil sih. Ada SS Traveling juga nih teman-teman, yang arah ke Jogja ya. Wah, gokil lah. Rame bener dah kalau jam segini. Jam-jam prime-nya ya kalau aku bilang sih untuk akap. Ada Nusa Bakti, Lamongan. Wah. Ini ada Odin teman-teman ternyata. Ini ada Odin dan sebelahnya ada Goofy. Si Volvo Malang semua nih. Nih, yang menjadikan Malang kota Volvo nih. Ini ada Tam lagi berangkat. Tuh. Wah, rame banget teman-teman. Aku seneng banget deh. Dan ini dia tampak belakang dari bus yang mengantar kita ke Ponorogo teman-teman. Nih, dia pakai Tentrem, pakai karoseri Tentrem Avante D2 teman-teman. Dan sebenarnya sama aja kayak yang sebelahnya ini ya, yang kayak di Gias. Bedanya cuma warnanya doang teman-teman. Yang ini putih dan yang ini merah. Itu aja sih. Selebihnya secara spesifikasi sama semua nih. Yaitu Volvo B11R dan Avante D2 double deckernya. Nah, di sini nih yang menarik itu ada tulisan Octopusnya ini teman-teman. Octopus itu menunjukkan kantor mereka yang ada di Bali, yaitu Jalan Gurita nomor 16 teman-teman. Menarik ya. Dan ini yang merah, wah bagus banget ya yang merah ya. Kayak nggak M-Trans gitu. M-Trans tuh putih kan. Terus depanku ini ada slipper Ponorogonya Sinar Jaya. Di sini ada Narendra sama arah Ponorogo juga. Dan sebelahnya ada KYM Trans arah Surabaya. Hino RM280 slipper Switch Family teman-teman. Oh iya, untuk ke arah Ponorogo double decker M-Trans ini ada 3 loh sekarang teman-teman. Jadi ada yang start dari Poris, ada yang start dari Pondok Cabe, dan ada juga yang start dari Bogor teman-teman. Yang baru tuh yang dari Bogor itu ya, yang mampir ke Solo teman-teman. Dan ini nanti mampirnya mulai Sragen, bukan mulai Solo teman-teman. Kalau yang Bogor tuh menarik ya, dia mampirnya ke Solo. Wah, jadi kayak persaingan ke Ponorogo tuh sekarang kayak gila banget ya. Armada-armada premium semua loh teman-teman. Mulai dari Sinar Jaya, terus Narendra ya kan, terus M-Trans ini, dan SSM teman-teman. Wah, gokil. Ponorogo dihujani oleh sasis premium ya, armada premium. Oh iya, ketambahan sama tunas muda ya teman-teman. Jadi pesaingnya banyak banget nih Ponorogo. Udah mini Malang tuh. Dan karena ini terpepet gini teman-teman, jadi nggak bisa review bagian luarnya. Jadi aku minta izin untuk review bagian dalamnya dulu. Oke, ini bagian dalamnya teman-teman. Dan ya hampir sama ketika ada di ini ya, di sewaktu Gias ya.
Jadi ini kita langsung ada di toiletnya teman-teman, di depan nih. Tuh, toiletnya kayak gini teman-teman. Wah, mantap banget sih. Tanpa kloset ya ini ya, jadi hanya untuk buang air aja nih teman-teman, buang air kecil maksudnya ya. Dan digunakan saat bus sedang berjalan, jangan digunakan saat bus sedang berhenti teman-teman. Tuh, dan ini kita akan langsung masuk ke ruangan kapsulnya nih teman-teman. Ini yang waktu di Gias ini tak agung-agungin nih teman-teman. Oke, kita review salah satu seat dulu ya untuk di sini. Dan ini dia teman-teman. Ini bangku super eksekutif tapi dijadiin kompartemen gini teman-teman. Wah, mantap banget. Dan ini asli sih, ini nyaman banget. Dan ini khas M-Trans. Seatnya itu blue through teman-teman. Nih, ini blue through teman-teman. Wah, ini beneran mantap sih, nyaman sih. Dan kalau kata orang-orang, kalau seat blue through tuh anget gitu. Padahal kalau di bawah, di double decker bagian bawah itu pasti dingin ya. Jadi harusnya bisa lebih anget sih teman-teman, enak lah. Terus di atas ini ada dimmernya dan ini ada lover AC gini teman-teman. Tuh, di situ ada dimmernya. Dan di atas ini juga untuk bisa menyimpan sesuatu seperti alas kaki teman-teman. Nah, di sini ada cup holder dan ada tempat untuk menyimpan sesuatu, menyimpan barang di depan maupun di samping. Dan ini kursinya full elektrik teman-teman. Dan ini ada USB chargernya. Nah, ini ada USB chargernya. Ini full elektrik teman-teman. Wah, mantep banget. Dan ini double leg rest, layaknya super eksekutif sih teman-teman. Ya, semi sleeper lah ya ini ya. Tapi ini nyaman banget tuh teman-teman, asli deh. Wah, gokil. Jadi di bawah itu ada 4 seat, depan 2 dan belakang ada 2 juga, kayak gitu teman-teman. Terus di belakang langsung ada mini pantry-nya. Tuh, ada kopi, teh, kalian bisa membuatnya. Dan ini fasilitas onboard sepanjang perjalanan teman-teman. Oh iya, kalau di sini itu fasilitas onboardnya langsung selimut sama snacknya langsung digantung sama airnya gini teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut ketinggalan snack ya. Nggak dapat snack. Dan terus di depan tuh ada TV yang gede banget gini. Wah, audio video on demand. Wah, oke. Terus di atas ada lampunya kayak gini teman-teman. Ih, lengkap sih ini. Nah, dan di bagian sini ini ada tempelan atau cutting yang berisi tari-tarian khas Bali teman-teman. Karena memang M-Trans dulunya asli dari Bali. Nah, kayak gitu teman-teman. Wah, asli ini mantep banget sih tapi. Nih di depan dan di belakang tak lihat sih kayaknya enak yang depan ya. Jadi kalau recommend seatku ada di sini yang di depan ini. Nih. Karena memang nggak kepotong ya teman-teman. Kalau di belakang itu agak kepotong nih. Jadi ininya agak maju gini teman-teman. Tuh kalau di belakang, kalau di depan, wah ini longgar banget sih. Asli ini longgar banget teman-teman. Dan di ruangan atas ini ada executive class teman-teman, dengan konfigurasi seat 22 dan langsung tersebar tempat sampah. Aku sukanya seperti itu ya. Terus khas M-Trans banget seatnya, blue through-nya, kenyamanannya plus bantalnya. Terus langsung diberi fasilitas berupa selimut dan juga air teman-teman, air mineral. Nah, yang menarik adalah ini. Jadi mini pantry-nya ada di sini teman-teman. Wah, menarik banget nih. Langsung ada ya di depan loh. Jadi mini pantry-nya di satu bis nih lebih dari satu teman-teman. Biasanya tuh di dalam satu bis cuma ada satu mini pantry. Dan untuk seat recommended, tak saranin kalian tetap yang ada di depan sendiri deh. Ini karena lebih longgar, lebih nyaman tuh.
karena kalau di belakangnya ya jelas ketutup dengan seat depannya kayak gitu teman-teman. Nah, oke, sekarang aku udah ada di belakang dan aku akan review fasilitasnya dulu deh teman-teman. Jadi ini seat eksekutif yang empuk, nyaman, khas M-Trans dan masih bersih banget teman-teman. Padahal ini untuk ngebersihinnya aku yakin dia butuh effort berlebih ya. Terus dia masih sangat bersih dan langsung disebar tong sampah yang bisa buat buang sampah kayak gitu, kalian nggak perlu bingung. Dan di sini ada handle-nya dan ada cup holder di depan sini teman-teman. Wah, terus ini ruangan masih sangat luas menurut saya. Dan untuk charging station itu ada di sini teman-teman. Nah, ini charging stationnya. Dan ingat, jangan digunakan untuk ngecas power bank ataupun laptop ya teman-teman. Ya walaupun dia bentuknya terminal, tapi bukan berarti dia bisa ya. Biasanya kan kalau bus biasa tuh pakai USB. Nah, ini bentuknya terminal. Jadi harusnya bakalan ada orang yang nyoba-nyoba tuh. Tapi saranku jangan ya teman-teman, karena bisa membuat korsleting arus listrik di dalam bus ini. Dan ini dashboardnya khas banget dari Tentrem Avante. Ini menyatu banget dengan warnanya, merah hitam. Jadi merahnya kontras dan hitamnya itu ngerem gitu teman-teman. Wah, mantap banget. Terus untuk di bagian sebelah kanan itu ada charging stationnya di bagian sana ya teman-teman. Dan di atas ini ada lover AC khas Avante yang enak banget buat dibuka dan ditutup. Dan ini untuk nyalain lampu bacanya teman-teman. Nah, ya oke lah ya untuk harga 330 nih teman-teman. Mantap banget sih. Sampai Ponorogo ya, dari Tangerang menuju Ponorogo tuh 330 teman-teman. Dan seat not recommended, paling tidak recommended, itu ada di bagian belakang karena nggak bisa merebah teman-teman, karena udah terhalang ya. Jadi saranku untuk kalian yang mau naik bus ini ya ambil dulu yang depan-depan deh. Kalau terpaksa dan kalian oke ya silakan. Dan di belakang ini ada ruang maintenance, biasanya untuk maintenance AC, bukan untuk kandang macan ya sepertinya. Tapi ya aku kurang tahu, nggak pernah masuk ya. Ya oke, gitu dulu lah dari sisi eksekutifnya teman-teman. Oh iya, tambahan ini bisa dibuka untuk menaruh alas kaki teman-teman. Dan enaknya posisi seperti ini itu tak contohin, jadi kalian bisa naruh kaki kalian di bawah ataupun di atas leg restnya ini teman-teman. Dan ada leg rest yang paling beda sama seperti di ketika Gias dulu ya, yaitu leg rest di sebelah sini. Ini beda sendiri dari leg rest yang ada. Karena ini untuk lewatan penumpang nih teman-teman. Nah, oke lah ya, mantap banget sih. Dan ini dia seatku teman-teman, ada di depan sendiri, private. Dan yang sesuai sama ada yang ada di Gias dulu ya. Jadi di depan ini ada 2 seat sleeper private gini. Bagian depan cocok untuk kalian yang sudah memiliki istri atau kalian bawa pacar juga ya oke lah ya, dosa ditanggung masing-masing. Dan di depan tuh langsung ada tempat sampahnya teman-teman, dan juga ada tempat untuk menaruh sesuatu di depan sana. Nah, ini private untuk 2 orang teman-teman, dan seatnya sleeper, dan ini bahannya blue true, warnanya kurang M-Trans karena warnanya kuning dan juga perpaduan dengan abu-abu. Nah, dan fasilitas onboard kita langsung diberikan selimut, terus ada bantal, dan ada guling nih teman-teman. Wah, terus seatnya ini elektrik nih, jadi kalian tuh bisa ngerebahin maupun
naikin seatnya secara otomatis. Dan di sebelah kiri ini atau di sebelah kanan penumpang itu ada charging stationnya juga di sini. Dan di sebelah sini harusnya juga ada meja makannya teman-teman. Oh bukan, yang sebelah sini ternyata ini untuk AVOD-nya teman-teman. Sorry, aku salah. Ini AVOD, nanti aku review setelah berjalan saja. Terus di sini pasti meja makan berarti. Nah, ini meja makannya teman-teman. Nah, wah, ada emblemnya M-Trans di sini teman-teman. Tuh, gokil. Tapi ini enteng banget sih. Dan ini seat dari Rimba Kencana teman-teman. Jadi M-Trans tuh dari dulu selalu Rimba Kencana ya. Nyamannya itu nggak tanggung-tanggung. Dan di sini juga ada dimmernya, ada di atas. Dan untuk ngatur dimmernya ada di itu, di tombol itu cukup di putar. Dan ada teleponnya juga teman-teman untuk layanan pramugari atau pramugara. Dan langsung dibagikan snacknya, dan ini sudah pasti snackku teman-teman. Dan ada air mineralnya juga. Wah, gokil parah. Ini beneran aku nyaman banget sih kalau ada di sini ya. Dan ini memang seat impianku teman-teman. Dari Gias dulu itu udah aku sounding bahwa aku pengen naik ini, dan baru kesampaian setelah 1 tahun ya ternyata. Ya oke lah ya. Terus di sini harusnya sih ada tempat untuk naruh alas kaki ya. Nah iya teman-teman, jadi ini adalah tempat untuk naruh alas kaki nih. Tapi kalau aku sih kayaknya useless lah ya. Tak taruh depan sini juga boleh kan harusnya. Nah oke, kita langsung nikmatin dulu nih. Jadi di depan tuh kayak kacanya lebar banget, dan ini bukan kaca film yang redup banget, jadi masih enak untuk dilihat. Dan ini asli sih, ini nyaman banget teman-teman. Dan ini dia snacknya teman-teman. Wah, ini ya yang membuat M-Trans tuh jadi ada slogan penumpang dilarang lapar teman-teman. Jadi di dalam tas ini tuh ada dental kit atau sikat gigi dan odol. Terus ada croissant atau croissant. Terus ada Mr. P dan Fitbar, dan ada soy joy juga. Terus di sini juga ada kopi kenangan, Mr. Potato, dan air minum Cleo. Juga tak lupa tisu basahnya. Nah ini yang membuat naik M-Trans tuh jadi lebih mewah ya, karena memang snacknya banyak banget. Ini layanan Bali banget sih ini teman-teman. Tuh snacknya aja ada berapa macam nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam teman-teman. Wow, mantep banget. Aku suka banget sih ini. Dan ini jam 16.30 kita diberangkatin nih teman-teman. Dan itu ada Sari Indah atau biasa disebut Saridon. Dan ya bisa dilihat sih teman-teman. Tuh keleluasaan pandangan dari double decker yang depannya dibuat seat sleeper kayak gini ya. Wah ini nyaman banget sih. Wah bisa tidur nggak ya kalau kayak gini. Dan untuk seatnya ini longgar banget sih teman-teman. Untuk tinggiku yang 165 ini masih jauh dari depan gitu teman-teman. Wah ini longgar banget asli. Terus yang membuat agak nggak longgar sih ya gulingnya ini ya, fasilitasnya aja yang terlalu banyak ya, jadi nggak kelihatan nggak longgar. Padahal ini kalau dirasa ini longgar banget sih teman-teman. Wah asli sih nyaman banget ini. Ini kalau kalian punya pasangan gitu di samping, wah enak sih. So far mantep banget. Apalagi pandangannya ini yang jadi sal fokus lama ini ya, yang lebar banget ini teman-teman. Wah asli jos. Dan barusan langsung diberikan King's Chicken teman-teman. Wah
Ini kayaknya dari Burger King, bukan ya? Wah, bukan sih. Oh iya benar, Burger King teman-teman. Wah, kurang apa nih? Udah mantep banget sih ini teman-teman. Jam 16.56 kita udah sampai di Terminal Kalideres nih teman-teman. Di sini kita juga akan naikkan penumpang. Dan ini di dalam kita ketemu City Light lagi yang arah Malang dari M-Trans. Terus di sini di depan tuh kelihatan Haryanto teman-teman. Ada Haryanto. Terus ini ada Sempati Star. Wah, ini perjalanan panjang nih Sempati Star nih. Setelah dari Terminal Kalideres, bus M-Trans The Warrior juga mampir ke Pluit dan juga agen Jembatan Gantung sebelum nantinya akan ke Tanjung Priok. Jam 18.05 kita udah sampai di Terminal Tanjung Priuk nih teman-teman. Nah, nih di sebelah kiri nih ada SR11 nih, X-nya Nayaka nih. Tuh. Ada Murni Jaya juga nih. Wah. Jam 18.48 kita udah sampai di Pulau Gebang teman-teman. Dan rame banget Pulau Gebang hari ini teman-teman. Wah, ini ada yang di kanan ada SR9 tim Malangan sore. Dan tadi aku WA sama Nayaka, katanya dia masih OTW Pulau Gebang juga. Wah, ada Harapan Jaya double decker. Wah, kaca filmnya juga lumayan ini ya, lumayan pekat ternyata kalau lagi malam. Oke, nanti kita coba untuk turun dulu ya. Ya teman-teman, jam 18.52 kita parkir dan kayaknya masih nunggu penumpang deh. Jadi kita bisa foto-foto dulu. Hehe. Aku coba foto-foto dulu bentar ya. Jam 18.55 kita diberangkatin dari Pulau Gebang nih. Kalau menurut jadwalnya kita sebenarnya telat sekitar 10 menit teman-teman. Harusnya berangkat dari sini pukul 18.45. Ya wajar lah ya karena kemacetan dan lain-lain.
Jadi bejunya beneran mosak masih sih teman-teman. Dan ini belum sampai Cikatama aja, dia kecepatannya udah sampai 80-90 teman-teman. Bahkan tadi menginjak ke 95. Kalau lagi ramai kayak gini ya nggak bisa beneran kenceng sih, tapi mereka si M-Trans ini bener-bener mosak masih teman-teman. Jadi kayak M-Trans kesurupan Sugeng Rahayu sih ini. Dan asli sih itu. Ini kita ambil bahu kiri, nanti kita akan balik ke kanan lagi kayak gitu-gitu. Wah, kalau aku sih ngerasa ini seru sih. Ya walaupun ada beberapa orang yang akan takut kalau jalannya kayak gini teman-teman. Dan pukul 20:17 kita udah sampai di GT Cikatama nih teman-teman. Cukup sepi ya jam segini, masih belum ada bus yang bareng nih. Nih teman-teman, ini kita udah lepas dari GT Cikatama dan lihat sendiri kecepatannya teman-teman. Kita tadi dihalang-halangi oleh mobil aja masih segitu. Nah ini tanpa dihalangi nih bisa segini nih. Ini bukan cita rasa M-Trans sih teman-teman. Yang setauku M-Trans itu biasanya jalan santai ya. Ini udah 113 teman-teman. Tuh Salib Agung Sejati, mau Murni Jaya, apalagi Sinar Jaya udah pada kesalip sih ini teman-teman. Ini kenceng banget sih. Wow, tuh 117 teman-teman. Mantap banget sih. Ini nih teman-teman, jadi drag race ini. Tuh Mas Fauzi di kanan kayaknya. Wah nggak kelihatan nih. Kita ambil kiri nih teman-teman. Gila, ini sos banget nih. Bener-bener kayak bukan cita rasa M-Trans nih teman-teman. Gak seperti M-Trans yang ku kenal sih. Wah. Ya 25.9 kita exit di GT Cikedung teman-teman, untuk servis makan di Taman Selera. Ya teman-teman, akhirnya pukul 21.02 kita udah sampai di rumah makan Taman Selera Cikamurang ini teman-teman. Dan menurutku ini kenceng banget sih teman-teman. Padahal kita berangkat tadi jam berapa? 16.30 lebih ya. Tapi sampai sini masih di jam 9 loh teman-teman. Wah gokil sih. Ini kenceng banget asli ini kenceng banget, nggak bisa dipungkiri teman-teman. Ini bukan seperti M-Trans yang ku kenal sih. Wah gokil banget. Dan kita di sini istirahat servis makan selama 30 menit teman-teman. Jadi makan, istirahat sama sholat. Jadi gunakanlah waktu kalian ketika isoma itu dengan baik, penuhi makanan di perut kalian ya. Karena di M-Trans ini dilarang lapar teman-teman. Jadi karena aku udah lapar, kita langsung aja menuju ke tempat servis makannya. Ya teman-teman, ini dia servis makanku di M-Trans nih teman-teman. Seperti biasa kalau di M-Trans kalian bisa ambil 2 lauk. Di sini aku ambil telur balado dan ayam goreng. Dan selalu kalau di Taman Selera aku selalu ngambil mie-nya karena memang ini favoritku teman-teman.
Dan di sini juga ada buah segar dan juga teh nih teman-teman. Aku ambil yang teh hangat. Tersedia juga es teh teman-teman. Dan tehnya free flow. Kalian kalau kurang ambil lagi juga nggak apa-apa teman-teman. Wah, mantep banget ya. Oke, karena aku udah lapar, jadi kita langsung aja makan ya. Selamat makan. Ya teman-teman, aku barusan aja udah menyelesaikan servis makanku dari PO M-Trans ini teman-teman. Dan memang udah nggak perlu diragukan lah ya. Rasanya tuh enak banget teman-teman. Dari mulai mie-nya hingga telurnya itu aku baru kali ini ya ngambil telur balado. Itu ternyata rasanya enak banget teman-teman. Padahal biasanya aku ngambil telur gulai ya. Tadi aku iseng aja ambil telur balado. Ternyata memang rasanya nggak bisa dipungkiri, ini enak banget. Tapi teman-teman, ternyata ayamnya itu keras teman-teman. Untungnya itu bisa ngambil 2 lauk ya. Jadi walaupun ayamnya keras, aku masih bisa makan telurnya. Ya oke lah ya, nggak apa-apa lah. Selama masih bisa dimakan. Tapi beneran ayamnya keras banget sih teman-teman. Terus untuk tehnya no complain, seperti biasa di video-videoku sebelumnya, tehnya ngambang. Nah itu aja deh. Terus ada buah segarnya juga. Ini yang aku suka teman-teman, karena buah segarnya ternyata manis banget di buah semangkanya ya. Ternyata emang rasanya nggak kaleng-kaleng. Artinya dia dipilih dengan bener-bener teman-teman, bukan yang asal comot terus rasanya hambar yang kayak gitu-gitu. Nggak asal ada, nggak ya. Jadi kalau 440 kalian dapat seat sleeper yang di depan kayak aku, terus servis makan yang enak, terus snack yang melimpah. Wah rasanya sih sangat worth it ya. Aku bisa bilang di sini bahwa itu sangat worth it teman-teman. Apalagi armadanya kenceng dan double decker nyaman. Wah, gokil. Aku suka banget. Sayangnya ya harus aku protes kembali bahwa memang AC-nya nggak kerasa teman-teman, alias kurang dingin ya. Itu aja sih saranku untuk kalian ya. Selebihnya itu udah mantep banget sih. Semuanya no complain kecuali AC. Tolong diperbaiki ya M-Trans. Mantap banget. Kita langsung aja kembali karena kita belum review unitnya. Tapi sebelum itu aku mau ke toilet dulu dan sholat dulu sebentar teman-teman. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini. Ya teman-teman, karena tadi aku belum review unitnya, sekarang tak review unitnya dulu ya. Jadi bis ini tuh menggunakan Avante D2 series yang double decker dan pakai sasis dari Volvo B11R yang udah Euro 5 teman-teman. Dan di atas itu ada kabin sleeper yang aku tadi, ada 2 kabin sleeper dan belakangnya eksekutif, dan di bawah ini ada kompartemennya teman-teman. Nah, khasnya dari M-Trans dan Avante, jadi untuk Avante itu selalu jenong seperti ini, dan kalau M-Trans selalu nggak ada logonya Mercy ataupun Volvo di sini teman-teman. Jadi bersih banget. Dan kalau dari sisi samping, di sini tak lupa Ryzen Matlux NG Mark dan ada Excellent. Nah, biasanya itu di sini ya, itu yang warna merah dan biru itu Ryzen Matlux NG Mark-nya. Tapi ini agak beda sih teman-teman. Jadi cuma tulisan gini doang ya. Aku terakhir kali naik double deckernya M-Trans itu ada di Blue Lagoon yang arah Tanjung Priok teman-teman. Itu pun tahun lalu ya sama Mas Sujudi. Sekarang udah sebanyak ini loh untuk double deckernya teman-teman. Dan di belakang ada PT KCB Murni Transport. Ini M-Trans punya teman-teman, yang sekarang diakuisisi oleh Bagong. Dan di sini ada tangki AdBlue-nya di sebelah kanan, biar dia bisa menjadi standarisasi Euro 5 teman-teman. Dan ini bagian belakangnya. Tuh, itu AC-nya bagian belakang. Terus tipe AC gendong ya. Terus ini di bawahnya itu ada mesinnya teman-teman. Di atas khas M-Trans banget, I'm famous before it's all fully booked. And
dan di bawahnya ada M-Trans dan nomornya teman-teman. Nah, dan ini sih yang agak baru ya, ada item-itemnya gini ya. Tuh sebelahnya aja nggak ada tuh, sebelahnya baru datang nih, sebelahnya nggak ada. Ini kayaknya yang Blue Lagoon, yang sebelahnya Blue Lagoon nggak ada. Ini ada nih teman-teman, ada agak baru sih ya. Sekian dulu lah untuk review bagian luarnya, karena memang no complaint, no issue, dan bagus banget, keren banget. Oh iya, kalau detailnya di sini tuh kayak ada udah bisa diain plang pembatas untuk nabrakin ranting-ranting teman-teman. Karena tadi sewaktu di atas itu memang kerasa banget sih nabrakin ranting-ranting gitu ya, cetak cetok gitu. Ya tapi oke lah teman-teman, biar aman aja ya. So far mantep banget. Dan pukul 21.38 kita diberangkatin dari rumah makan Taman Selera Cikamurang teman-teman. Nyalip rombongan nih teman-teman. Kanan kita ada Murni Jaya Jet Bus 5, depan ada C008 milik Agramas. Ini dia switch kombi ya berarti. Tuh ada Murni Jaya lagi. Wah, ini baru driver lama nih teman-teman. Kelihatan dia ngasih jalan dan main sennya bagus banget. Nah, dari tadi dia kayak ngasih pandangan ke kita. Nah, nice lah tuh. Hehe, mantep banget. Kita ketemu double deckernya Kencana nih teman-teman, yang pakai Scania nih. Wah, nih sama-sama pelari ya ini ya. Kita lihat lari siapakah yang lebih kencang. Dan jam 2.42 kita keluar di GT Sragen nih, bareng sama SSM. Jam 2.53 kita udah sampai di alun-alun Sragen nih teman-teman. Kita nurunin penumpang sebelah kita. Dan ini jam 3:11. Jadi fun fact-nya teman-teman, setelah turun dari tol Sragen tadi, setelah turun dari GT Sragen, kita langsung via bawah sampai ke Ngawi, terus Mauspati, Madiun, dan juga Ponorogo teman-teman. Jadi udah nggak lewat tol lagi. Biasanya habis dari Sragen kita masuk tol Sragen Timur, terus keluar lagi di Ngawi. Tapi bus ini enggak nih teman-teman, benar-benar full via bawah. Matur nuwun, Pak. Dan busnya akan terus sampai ke Ponorogo nih teman-teman. Aku turun Madiun aja deh.
Yo, Bogor. Ya teman-teman, akhirnya pukul 4.39 aku udah sampai di Terminal Terboyo Madiun nih teman-teman. Dan so far perjalanan berarti dari Poris 4:30 sampai sini 4:30 berarti 12 jam ya. 12 jam dari Tangerang menuju ke Ponorogo teman-teman. Menuju ke Madiun. Kalau ditambah ke Ponorogo mungkin tambah setengah sampai 1 jam lagi. Jadi sekitar jam 5:30, 6 sampai Ponorogo teman-teman. Jadi bisa dipastikan perjalanan kalian nggak lama-lama banget sih, tapi juga cepet banget menurutku malah, karena kecepatannya dipacu sampai 110, 120 teman-teman. Bener-bener gila sih dari tol maupun di bawah. Padahal dia pakai double decker ya, tapi nggak kerasa kayak double decker loh teman-teman. Wah, mantep banget sih. Aku suka banget sih dengan pelayanan M-Trans. Nggak kayak M-Trans yang dulu. Dan kalau dari fasilitas sudah lengkap banget, sudah bagus banget. Untuk harga 440 dikonversi menjadi pelayanan bus yang nyaman banget, terus fasilitasnya yang mewah, menumpuk ya. Tak rasa ini worth it banget sih teman-teman. Dan very recommended lah kalau menurutku. Udah no problem banget. Oke, sekian dulu perjalananku kali ini. Ikutin terus perjalananku selanjutnya tetap di Muhammad Ivan Bastomi.